Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali bertemu dengan saya, Adelia Eka Saputri dalam acara Bincang Pagi Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nah, untuk Bincang Pagi kali ini memasuki edisi yang ke-165 dengan tema Hari Santri. Tentunya kita sudah didatangi oleh narasumber yang amat sangat istimewa, yaitu Bapak Haji Ahsan Muhyiddin SEMM, selaku Kepala Kemenak Kabupaten Jepara. Beliau juga Kepala Ketua Panitia Hari Santri 2025 Kabupaten Jepara. Selamat datang Bapak di studio kita. Selamat pagi Mbak Adel. Ya, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Sobat KPI TV gimana kabarnya nih? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia ya. Kira-kira perjalanan ke sini tadi ada cerita apa Pak? Gak ada cerita Mbak. Nggak ada cerita. Jadi karena naik kendaraan, masuk, sudah. Karena masih konsen dengan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga kita nggak memperhatikan apa yang terjadi selama perjalanan. Oh gitu, Alhamdulillah fokus perjalanannya banget, lancar gitu kan, jadi menikmati. Teman-teman juga harus menikmati hidupnya juga ya. Tapi jangan terlalu fokus Bapak ya, nanti pusing. Nah, ya manusia itu kadangkala harus fokus, kadangkala diisi dengan apa ya, sedikit-sedikit hiburan gitu iya, kan, harus ada untuk hiburan mengurangi juga. mengurangi ketegangan. Sesuai porsinya Pak ya. Iya. Nah Bapak, ini kan mau Hari Santri nih Pak. Saya tuh mau tanya-tanya, Sobat KPI TV juga mau tanya-tanya nih tentang Hari Santri. Kira-kira makna dari Hari Santri menurut Bapak itu seperti apa sih? Hari Santri itu kan hadiah negara untuk para santri di Indonesia. Gitu. Jadi ini sebagai momentum untuk meneguhkan, mengingatkan kita bahwa santri itu memiliki peran yang tidak boleh dipandang remeh. Bagaimana perjalanan bangsa ini untuk bisa mencapai kemerdekaannya. Yang kita sudah merdeka itu 80 tahun. Ya. Sehingga para santri saat itu dalam memperjuangkan kemerdekaan itu luar biasa perannya. Banyak pergerakan-pergerakan yang muncul dari pondok pesantren, dari para kaum santri di Indonesia. Jadi banyak tokoh yang tiba di situ. Sehingga akhirnya kemerdekaan itu bisa kita raih dan kita jaga sampai sekarang itu. Jadi peran santri ini luar biasa Mbak Adel. Sehingga kita bersyukur negara kemudian menghadiahi kita setiap tanggal 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri. Nah, ini karena peran besar dari Hari Santri itu. Nah, dengan momentum ini maka kita bisa selalu mengingatkan para generasi yang akan datang, santri-santri yang akan datang itu akan jerih payah para pendahulunya dalam rangka untuk meraih kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Dalam rangka meraih dan mempertahankan ya Pak. Kemudian nih Pak, tema Hari Santri di 2025 ini kan cukup wah gitu ya. Yang mana itu mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Sejauh mana kira-kira peran mahasiswa atau peran santri-santri di Jepara terutamanya menurut Bapak? Ya, di dalam meraih kemerdekaan santri punya peran yang tidak boleh disepelekan, ya, tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh dipandang mata. Dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan itu tentu para santri punya peran yang besar, ya, maka para santri mahasiswa harus mengambil peran itu. Dalam posisi apa? Ya posisi sesuai dengan apa ya, platformnya masing-masing. Kita mau mengambil passion yang mana? Ya, kalau yang memang dari mahasiswa ini mau ngisi dari sisi mananya, itu boleh-boleh saja, gitu kan. Kalau dulu kan
untuk meraih kemerdekaan itu kita bisa mengangkat senjata apa saja yang kita miliki lah. Sekarang itu tentu kita santri dan para mahasiswa bisa mengisi kemerdekaan itu dengan untuk melanjutkan dari perjuangan para pendahulu yang sudah berjuang untuk merdeka. Sekarang kita mau ngambil peran yang di mana? Ya, misalkan punya kemampuan apapun boleh dieksploitasi. Ya, kreativitas apapun boleh diberikan kepada bangsa dan negara ini. Jadi santri tidak hanya belajar di pondok, tapi punya kreativitas yang lain gitu. Punya inovasi-inovasi yang lain yang positif untuk bangsa dan negara. Ya, punya karya-karya yang bisa disumbangkan kepada bangsa dan negara. Ya, ini banyak hal yang bisa dilakukan para santri dan para mahasiswa. Sangat ditunggu kiprah dari para santri dan mahasiswa untuk bangsa dan negara ini dalam rangka untuk menuju peradaban dunia. Karena kalau kita lihat Mbak Adel ya, perkembangan Islam di zaman terdahulu, khususnya di zaman Abbasiyah, Muawiyah, itu kan luar biasa, menguasai peradaban dunia. Kita mengalami kemunduran. Maka spirit dari Hari Santri ini, mari kita sama-sama untuk bagaimana apa yang telah diraih para pendahulu-pendahulu kita bisa kita wujudkan kembali dan bahkan bisa kita tingkatkan semakin lebih baik lagi. Jadi momentum Hari Santri ini harus kita bawa ke sana, Mbak Adel. Saya terpancing nih Pak dengan kata-kata kemunduran tadi. Menurut Bapak, hal-hal yang yang mendasari kemunduran itu tersendiri itu tuh apa sih Pak? Banyak hal kalau kita boleh membaca sejarah itu ya. Kenapa kok Islam mengalami kemunduran? Padahal dulu itu menguasai ilmu pengetahuan, ada Ibnu Sina gitu kan. Kemudian ada ahli matematika, siapa itu saya lupa itu. Banyak para ahli yang dari para ilmuwan dari tokoh-tokoh Islam itu luar biasa itu kan. Maka momentum ini harus dimanfaatkan oleh para santri untuk bisa meraih kembali posisi itu. Kenapa kok dulu bisa jaya kemudian sekarang mengalami penurunan gitu kan. Nah, mari kita introspeksi. Ada beberapa studi yang menyatakan bahwa Islam mengalami penurunan karena Islam menjauhi ajarannya. Nah, ini kalau kita lihat dulu itu begitu sudah jaya menguasai seluruh perantara dunia, kita itu terkesima atau tergoda dengan kehidupan duniawi. Ya, banyak para pemimpin-pemimpin kita kemudian terbuai dengan kenikmatan dunia. Ya, akhirnya banyak yang menumpuk harta, ada yang banyak yang dilakukan yang itu keluar dari ajaran agama. Ini yang ada studi-studi yang menyampaikan hasil kajiannya seperti itu, dan saya mengajak santri yang sekarang, mari kita menguatkan diri bersama-sama untuk bagaimana peradaban ini bisa kita kuasai kembali. Tentu dengan kembali kepada ajaran kita. Tidak boleh kita meninggalkan ajaran kita, yaitu Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk di era sekarang kan era teknologi yang mana informasi itu masuk tanpa bisa disaring gitu kan Pak. Dari mungkin dari Kemenak sendiri atau organisasi seperti itu, badan-badan seperti itu ada solusinya nggak Pak? Atau mungkin problem solving atau apa gitu? Jadi perkembangan teknologi sekarang ini adalah sebuah keniscayaan. Ya, tentu kita tidak boleh menghindari santri itu. Kalau saya malah justru mengajak, mari kita masuk pada peradaban itu. Teknologi kita gunakan. Untuk apa? Untuk kita manfaatkan hal-hal yang positif sesuai dengan ajaran kita. Ya, seperti halnya kalau di Kementerian Agama misalkan ada yang namanya penyuluh IPARI gitu ya, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Maka untuk bisa menjadi sebuah penyebar kebaikan, maka kami sangat mendorong teman-teman penyuluh untuk bisa memanfaatkan teknologi ini digunakan untuk berdakwahnya, menyampaikan kebenaran-kebenaran, menyampaikan kebaikan-kebaikan, menyampaikan tausiah-tausiahnya. Ini memang
ini harus kita suka nggak suka harus masuk ke situ. Nggak boleh kemudian malah justru kita meninggalkan. Nanti kalau kemajuan teknologi ini kita tinggalkan oleh para santri tidak masuk ke situ, justru akan dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, kita yang rugi. Berarti boleh mengikuti arus gitu ya? Boleh, tapi kan diisi sesuai dengan ajaran kita. Ya, kita nggak boleh menyampaikan atau melakukan sesuatu yang keluar dari kaidah-kaidah ketentuan yang ada di Quran dan hadis. Jadi justru pengetahuan kita tentang Quran, pengetahuan kita tentang hadis ini harus kita sebarkan. Karena masyarakat kita lebih senang dengan menikmati pertunjukan atau apa-apa yang ditontonkan dalam bentuk teknologi itu. Instan gitu. Iya, yang bentuk instan gitu kan. Karena sekarang kita mau dakwah, mengundang masyarakat untuk datang, itu kan susah. Tetapi orang akan cenderung menikmati dengan tayangan-tayangan yang potongan-potongan kecil, yang short itu melalui media teknologi ini. Iya, benar. Maka kita harus masuk ke situ, jangan kemudian ditinggalkan. Iya, gitu loh. Maka kita harus berupaya mewarnai perkembangan teknologi informasi ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang digagas oleh para santri dan para mahasiswa, gitu, Pak. Kalau tadi kan kita bicara tentang peran santri ya, mahasiswa, Pak. Kalau sekarang bagaimana sih, Pak, peran pesantren di Jepara dalam menjaga nilai-nilai Islam dan kebangsaan? Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Jepara sangat berterima kasih atas keberadaan pesantren yang ada di Jepara. Iya. Karena dari pesantrenlah ini yang mampu menjadi benteng bagaimana generasi yang akan datang ini bisa kita ajarkan ajaran-ajaran tidak hanya sekedar ilmu agama, tetapi juga ilmu umum. Tapi yang paling utama adalah bagaimana para santri ini, generasi yang akan datang itu diberikan pembelajaran di pesantren dengan beberapa metodologi yang khas dari pesantren, sehingga anak-anak ini tetap terjaga akhlaknya, tetap terjaga etikanya. Jadi kultur seorang santri akan selalu terjaga. Dengan apa yang diberikan oleh pesantren di Jepara ini, tentu masyarakat Jepara akan secara perkembangan akan lebih dinamis, tetapi jiwanya masih jiwa-jiwa santri yang memiliki akhlakul karimah, etika, tawadhu, saling menghargai dan menghormati. Karena dengan hal yang seperti ini maka kondisi kehidupan masyarakat Jepara akan bisa berjalan dengan lancar. Kalau sudah masyarakatnya seperti ini baik ya, etikanya bagus, saling menghormati dan menghargai, bisa sama-sama menjaga kedamaian, maka sendi-sendi kehidupan akan berjalan dengan normal, dengan baik. Pertumbuhan ekonomi juga akan berjalan, investor juga akan masuk. Karena apa? Karena masyarakatnya welcome. Masyarakatnya baik semua. Tidak ada istilahnya, tidak ada yang rusui gitu kan. Jadi orang kan datang bawa sesuatu yang bagus bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika disambut dengan baik, tentu orangnya akan bahagia, akan tertarik dan nanti akan nambah lagi. Ini akan berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di Kabupaten Jepara dan kesejahteraan juga akan mengalami peningkatan. Jadi pemerintah sangat happy, sangat senang gitu ya. Mungkin kalau di Jepara kan, Pak, citra pesantren itu masih bagus ya. Tapi belakangan ini kan ada sedikit kerusuhan di media sosial bahwa pesantren dicitrakan dengan sesuatu hal yang mungkin sedikit negatif. Maka tadi ini nyambung dari pertanyaan tadi itu kan. Karena kita itu kan kadang-kala lebih mengandalkan keikhlasan. Iya. Ya, orang tidak mau pamer ya, tidak mau pamer. Kita itu sebenarnya kan melakukan kebaikan ya. Apa yang ditampilkan di media sosial sekarang yang jadi perdebatan itu kan hanya kasuistis. Iya, kasuistis. Atau mungkin peristiwa itu hanya terjadi hanya ke 0 sekian persen gitu kan. Ya, benar. Tapi banyak kegiatan yang baik, yang positif, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat itu tidak terekspos. Maka saya mengajak, ini bukan, maka saya sampaikan kepada teman-teman yang di kantor itu, kita itu tidak riak, ya, tapi ternyata
ini sebuah kebutuhan. Untuk apa? Untuk menampilkan, menunjukkan tentang kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Jangan sampai media sosial ini kita diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita hanya sebagai penonton. Ya, maka kita harus ikut masuk ke situ. Itu market gitu. Kalau dari sisi ekonominya itu kan market, Mbak Aidil ya. Jadi kita harus masuk ke situ gitu loh. Maka ini saya terima kasih ini ada di KPI itu ada program ini. Ini juga mengikuti tren ya. Tapi bukan FOMO. Kalau FOMO itu kan beda ya. Ini kita itu ikhtiar, sama-sama ikhtiar berusaha untuk bagaimana mengisi ruang media sosial dengan hal informasi-informasi yang positif gitu ya. Sehingga nanti masyarakat akan teredukasi dari apa yang kita berikan itu. Kita jangan malah justru mundur. Wah, udahlah, kayaknya media sosial nggak bagus misalkan. Terus kita tinggalkan. Nah tadi kalau media sosial itu diisi oleh orang lain, malah lebih nggak bagus. Wah, gitu. Kan begitu. Nah, gitu. Ini yang harus masuk kita gitu ya. Jadi saya mendorong teman-teman para santri, mahasiswa-mahasiswa ya, khususnya di mahasiswa apa ini? KPI ya. Ini masuk ke situ. Semakin sering membuat tayangan-tayangan yang positif yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahwa sentimen-sentimen atau pandangan-pandangan negatif yang sekarang dibangun oleh mereka itu bisa kita counter dengan tayangan yang lebih positif ya, dengan karya-karya yang perlu kita tunjukkan, bukan kita dengan membalasnya dengan cara-cara yang tidak baik ya, tidak beretika, enggak. Kita tunjukkan ini bahwa ini loh santri, ini loh mahasiswa Unisnu misalkan, ini harus kita tunjukkan, harus kita tampilkan betul gitu loh. Jadi mereka akan tercerahkan. Oh, ternyata enggak seperti itu gitu kan. Ternyata itu banyak hal yang baik yang sudah ditorehkan. Maka kemarin di santri salah satu ada kegiatannya adalah apa itu? Lomba hitobah. Ini juga saya minta untuk di-up di media sosial. Jadi para santri ini punya kemampuan untuk belajar berdakwah itu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain yang kemarin itu kita lakukan, ada jalan sehat. Jadi santri juga bisa melakukan itu gitu kan. Kita hadirkan sekian ribu orang. Nah, itu yang luar biasa itu kan. Itu, Pak. Ya, ini salah satu ya. Ini juga untuk meramaikan media sosial itu. Jangan sampai framing-framing negatif itu yang menguasai, sementara yang positif tidak ada di situ gitu. Nah, ini, Pak. Jadi itu yang. Jadi seperti itu ya, Sobat KPI TV. Isinya tuh lumayan membuat saya termotivasi dan tergerak. Ayo up yang baik-baik gitu. Bukan ria ya, tapi menunjukkan apa ya? Proses edukasi. Iya, proses edukasi. Oke, Sobat KPI TV, jangan kemana-mana terlebih dahulu. Kita akan kembali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup wow. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bersama Prodi KPI, bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Di penghujung sana itu sudah ada tanaman durian gitu ya Pak ya. Sudah ada menambah daya tarik para calon mahasiswa untuk
Oke, halo Sobat KPI TV, balik lagi bareng saya Delia Kasaputri dan juga narasumber kita yang sangat istimewa ini. Kita lanjutkan pertanyaan kita yang tadi ya. Oke Bapak, tadi kan kita udah bahas apa ya? Mengenai peran santri, peran pesantren juga dan apa sih tadi? Banyak ya Pak ya. Kalau ini kita balik lagi ke hari santrinya. Kira-kira apa saja sih Pak kegiatan yang telah dilaksanakan oleh panitia Hari Santri Kabupaten Jepara ini? Mbak Adel, saya ini diamanati jadi ketua panitia Hari Santri tahun 2025 ini. Tantangan buat saya. Jadi selama ini peringatan Hari Santri itu di Jepara khususnya hanya dilakukan dengan apel ya, hanya apel Hari Santri. Setelah saya menerima mandat sebagai ketua panitia, kemudian saya mencoba untuk merenung. Kira-kira kegiatan apa sih yang bisa kita lakukan yang tentu berdampak bagi santri itu sendiri dan juga bagi Jepara pada umumnya. Sehingga kemudian kami mengumpulkan teman-teman, kita diskusi, hanya diputuskan. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, kemarin kita sudah meluncing peringatan Hari Santri Kabupaten Jepara tahun 2025 melalui jalan sehat, kemudian donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, ya, dan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang tentu ini didukung berkolaborasi antara pemerintah Kabupaten Jepara, kemudian Kementerian Agama Kabupaten Jepara, kemudian dari PCNU dan ormas yang lain, ada Muhammadiyah, ya, kemudian dari Polres, Kodim, dan terakhir masuk lagi ada dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian ada dari UNISNU juga, jadi terima kasih UNISNU yang telah support. Itu tanggal 11 Oktober ya dilakukan, dan di situ kita berikan juga sebagai penyemangat ada door prize-nya ya. Door prize-nya alhamdulillah dari para donatur itu siap memberikan sumbangsihnya berupa hadiah umroh. Kemarin itu ada 3 umroh gratis penuh ya, dari Dania Travel, dari Barokah Madinah, kemudian ada dari Sendang Mubarok. Jadi ada 3 dan samping ada hadiah-hadiah yang lain yang luar biasa, sehingga ini menambah antusiasme masyarakat untuk turut serta menyesuaikan kegiatan ini. Dan ukuran kita cukup berhasil dan sangat berhasil karena bisa menghadirkan sekitar 60.000 ya, 60.000 lebih. Nah, ini tentu punya efek yang bagus ya. Satu, kegiatannya berjalan dengan lancar tanpa ada kurang satu apapun, tertib, damai gitu ya. Kemudian tentu nanti pengaruh yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa lomba yang ditujukan kepada santri. Ada lomba murotal, ada hafalan alfiah, kemudian ada hitobah, ada santri award ya. Ini beberapa kegiatan. Kemudian ada kegiatan lain yang tidak kalah penting. Santri itu juga peduli lingkungan. Itu apa? Penanaman mangrove di bibir pantai di Jepara. Ini untuk menghindari terjadinya abrasi. Jadi santri juga hadir di situ, ya, peduli kepada lingkungan ya. Dan bersih-bersih rumah ibadah. Jadi yang dibersihkan tidak hanya rumah ibadah Islam. Ya, ada gereja, ada wihara, itu juga ikut dibersihkan ya. Dan nanti akan ditutup dengan apel Hari Santri. Dan sebelumnya nanti ada Hot Meal Quran di Pendopo Kabupaten Jepara. Terus apel Hari Santri tanggal 22 itu sama bareng di halaman Seda. Kemudian ditutup dengan tasyakuran. Ya, kita happy bersama. Santri juga perlu happy. Ya. Perlu happy ya. Iya. Kalau saya ingat saya pas ikut apel santri tuh ada drum band-nya, ada lempar-lempar apa itu Pak, mayoret nanti itu. Nanti ada atraksi dari Banser sama banom-banom dari PCNU. Ya, insya Allah ini tahun ini lebih meriah ya dibanding sebelumnya. Ya, ini
Itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dilaksanakannya tetap di alun-alun 1 Jepara, Pak? Atau di Untuk mana? apelnya di halaman Seda, di untuk hotmil Qur'annya di pendopo, sekaligus nanti langsung dilanjut dengan tasyakuran. Tasyakuran. Ya. Kemudian nih Pak, peringatan Hari Santri di Jepara kan merupakan kolaborasi dari berbagai elemen ya Pak. Ya. Seberapa penting sih Pak sinergi lintas sektoral dalam peringatan Hari Santri tahun 2025 ini? Oh ya. Jadi sekali saya tambahkan dari yang tadi, di samping kegiatan itu tadi ada berupa pemberian santunan, ya santunan kepada yatim piatu, duafa, ya, termasuk pemberian bantuan modal kepada guru madin dan TPQ. Jadi ini komplit kegiatan kita ya, ada seremonial, ada yang termasuk kajian kemarin Bahsul Masail di Unisnu. Oh iya. Nah itu masuk dari rangkaian kita. Nah, kemudian kenapa kita kemarin ini kolaborasi? Nah, itulah pentingnya. Untuk mencapai sebuah kesuksesan itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Yeah. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, butuh bantuan orang lain. Maka setelah saya mendapatkan amanat jadi ketua ini, maka semua pihak kita rangkul. Ya. Karena saya sadar saya nggak bisa ini berjalan sendiri. Ya. Butuh support bantuan dari para pihak yang ada. Maka kita melibatkan tadi itu pemerintah kabupaten, Kementerian Agama, PCNO, Muhammadiyah, kemudian Unisnu, ada Basnas, ada Polres, ada Kodim, dan ada ormas-ormas yang lain yang turut serta. Kemudian ada ID. Itu dengan kita mulai itu, mereka banyak yang secara sukarela pingin terlibat, ya. Ada mahasiswa-mahasiswa dari Unisnu juga ada. Kemarin yang penanaman mangrove itu kan banyak itu mahasiswa pencinta alamnya. Dari pramuka juga masuk semua. Jadi ini wujud bahwa Hari Santri itu adalah pemersatu bagi bangsa ini, gitu ya. Jadi ini wujud ini contoh ini. Jadi nyata, nggak perlu kami berdebat santri itu apa sih, gitu kan. Ini wujud santri itu mampu mengkolaborasi semuanya, potensi yang ada bisa kita kelola. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, ya, demi masyarakat yang lebih baik dari sisi kehidupan sosial, ekonomi, maupun dari sisi yang lain. Ini, Mbak. Jadi kenapa kita harus berkolaborasi? Ya, apapun yang kita lakukan, manusia itu adalah makhluk sosial, maka jangan pernah sombong kalau bisa melakukan sendiri, nggak ada. Ya, sekuat apapun, sekelas Ahsan yang kepala kantor, nggak bisa. Semua elemen harus diajak, ya. Saya juga ngerahkan semuanya, saya ajak semua gitu. Bareng-bareng lebih ringan. Iya, gitu ya, itu kerjaan ringan itu akan kerjaan berat itu akan semakin ringan kalau dibantu oleh banyak orang. Tentu perlu manajerial yang tepat, ya, karena kalau banyak pihak yang terlibat tapi manajerialnya nggak tertata dengan baik juga ini jadi masalah juga, gitu ya. Jadi ini ada. Jadi ini kenapa kita harus kolaborasi? Ya, persatuan dan kesatuan itu adalah kunci utama keberhasilan sebuah kegiatan. Nah. Kemudian nih Pak, mau nggak mau, santri kan harus beradaptasi dan berinovasi seperti yang sudah dipaparkan di segmen 1 tadi ya, terhadap perkembangan zaman tentunya. Menurut panjenengan ini bagaimana cara menjaga karakter, lagi-lagi bagaimana cara menjaga karakter santri supaya tetap kuat di tengah gempuran tadi, selain daripada yang telah dipaparkan? Ya, jadi kultur santri tetap harus dijaga. Ya. Kita boleh mengikuti arus perkembangan zaman, tetapi ruh dari santri itu harus kita jaga bersama. Maka saya teringat dengan sebuah konsep al-ilmu bit ta'allumi, al-barakatu bil hikmah, al-manfaatu bit ta'ah. Jadi ilmu itu kita peroleh dari guru, dari proses pembelajaran. Proses. Tidak ada ilmu yang kita dapatkan secara sekonyong-konyong.
Tidak ada ilmu yang bisa kita dapatkan secara instan. Mungkin sekarang ada yang namanya AA ya, atau apa itulah sebutannya itu ya. Ada Google dan lain sebagainya. Itu boleh pengetahuan yang instan. Tetapi ini belum tentu ya. Tidak bisa melekat ya. Karena ilmu itu harus ada sanadnya sesuai dengan keyakinan kita sebagai umat yang beragama, khususnya agama Islam gitu ya. Harus ada sanadnya, harus ada jalurnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah tadi al-barokatu bil hikmah. Kalau kita ingin mendapatkan barokah ilmu itu, maka kita harus berhikmah. Hikmah itu apa? Mengabdi. Di situ ada ketaatan, ada ketawaduan, mengikuti contoh-contoh yang dilakukan oleh para guru dan kiai kita. Ya, jangan kemudian dianggap yang sekarang lagi rame, itu perbudakan. Oh, nggak bisa. Itu konsep yang berbeda itu ya, konsep yang berbeda. Itu adalah proses pendidikan karakter. Ya. Sehingga kita nanti ketika sudah keluar dari pondok pesantren, itu ada ini ya, semangat tanpa diperintah, itu akan tergerak ketika ada sesuatu fenomena yang ada di masyarakat. Yang perlu ada masalah yang perlu diselesaikan, karena kita sudah terbiasa punya karakter yang menolong dan sebagainya, maka itu akan jalan dengan sendirinya gitu kan. Ini karena ini karakter yang sudah terbentuk di dunia pondok pesantren itu. Kemudian kalau kita ingin ilmu kita manfaat, itu ya harus ada ketaatan. Berkah dan manfaat itu sesuatu yang tidak nampak, tapi bisa kita rasakan. Ya. Jadi kadangkala itu kan generasi sekarang itu kan apa-apa diukur yang bisa kita lihat. Sesuatu yang kita tidak lihat itu seolah-olah nggak dipercaya, gitu kan? Nggak boleh ada gitu, seolah-olah begitu. Tapi padahal para santri itu merasakan ya keberkahan dan kemanfaatan atas ketaatan, ketawaduan kepada para guru-gurunya. Itu betul hidupnya relatif lebih ringan, relatif lebih smooth. Ya, tidak materialistik, ya, kehidupan antara dunia dan akhirat itu balance, jadi tidak apa ya terlalu miring ke kiri gitu kan, tidak terlalu berpikir tentang akhirat saja ya juga enggak gitu kan, jadi hidupnya akan lebih tenang gitu loh. Ini konsep yang harus, maka saya mengajak konsep 3 itu perlu kita tanamkan. Konsep 3 yang perlu dipertahankan ya Sobat KPTV. Tadi ada al-ilmu bitta'allumi, al-barokatu bil hikmah, al-manfaatu bit-ta'ah. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian nih Pak, saya ada pertanyaan tapi nanti jawabnya nggak apa-apa setelah break yang satu ini. Kira-kira pastinya ya, Bapak ini pastinya ada harapan lah untuk khususnya santri Jepara. Nanti bisa dipaparkan di segmen selanjutnya, jangan dijawab dulu. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Happy bersama Prodi KPI. Bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi.
Oke, Sobat KWTV balik lagi bersama saya Adelia Eka Saputri dan Bapak narasumber yaitu Bapak Ahsan. Kita bakal tanya ya pertanyaan yang belum sempat terjawab tadi. Kira-kira nih harapan Bapak untuk santri Jepara khususnya apa Pak? Santri Jepara belajar agama tetap ya, harus belajar agama, belajar ilmu pengetahuan perkembangan zaman iya ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, kita harus mengajarkan anak-anak kita sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi Islam itu tidak kolot. Jadi kan ada masyarakat yang gitu. Jadi Islam itu adaptif. Ya, dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, peradaban zaman kayak apapun kita bisa. Quran itu sepanjang masa tidak akan lekang. Ya, tidak ada kata yang mengatakan bahwa Quran itu nanti ketinggalan zaman, enggak. Ada luar sana. Oh, enggak ada. Quran itu sudah apa yang akan terjadi 100 tahun yang akan datang, Quran itu sudah ada semuanya di situ gitu ya. Maka spirit santri tetap harus dijaga, sama ketika spirit santri ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka sekarang santri itu juga harus berupaya untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Banyak peran yang bisa kita mainkan di sana. Peran-peran yang positif bagi bangsa dan negara, khususnya di Kabupaten Jepara. Bangsa ini sangat menunggu kiprah positif dari para santri. Ya. Ide-ide segarnya, kreativitasnya sangat ditunggu. Tidak kalah santri itu. Ya. Dengan yang lain-lain, justru santri punya kelebihan-kelebihan banyak yang harus kita tunjukkan, yang tentu berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara ini, khususnya di Kabupaten Jepara. Ya. Jadi seperti itu ya, santri-santri Jepara harus aktif, positif, dan belajar agama itu harus, belajar keilmuan dunia juga iya. Kemudian nih Pak, langkah nyata apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk melanjutkan perjuangan para santri? Mungkin kan kalau dulu kan perjuangannya kan di kemerdekaan pakai pedang apalah itulah. Kalau langkah yang sekarang? Ya, kan tadi saya sampaikan Mbak Adel, banyak ruang yang bisa kita isi dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Ya, santri jadi pengusaha bisa. Ya. Karena dengan jadi pengusaha tentu ini akan membantu perekonomian, membuka lapangan pekerjaan. Ya, jadi santri itu jangan hanya cita-cita ingin jadi kiai saja. Ya, ini jangan. Kan banyak itu santri-santri yang berkiprah jadi pengusaha banyak, ya. Ini jadi pejabat banyak. Ya. Kemudian jadi kiai juga banyak. Jadi banyak ilmunya komplit kalau itu santri itu. Jadi yang penting itu adalah hal-hal yang positif, bermanfaat bagi masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, yang penting itu kita berkontribusi kepada masyarakat. Jadi tidak seperti yang dulu harus pegang senjata. Sekarang modelnya beda. Lebih fleksibel ya. Iya, beda. Banyak peran yang bisa dimanfaatkan oleh para santri. Dan saya yakin para santri punya kompetensi untuk itu. Ya. Ini, jadi jangan khawatir ya. Banyak yang menunggu para santri kehadirannya. Jadi jangan khawatir Mbak Adel dan para pemirsa sekalian ya. Sobat santri ditunggu oleh banyak orang ya. Jangan lupa gerak. Iya. Jangan lupa gerak. Jangan santrinya jadi generasi mager. Ya. Generasi sekarang itu kebanyakan emang generasi mager Pak. Gimana nih Pak caranya biar teman-teman nggak mager? Ya, mager boleh lah, tapi yang produktif. Nah ini kan. Gimana tuh? Gimana tuh? Dan sekarang banyak itu kan para kaum muda itu generasi sekarang ternyata kalau dilihat itu hanya tidur-tiduran, ternyata produktif. Iya, menghasilkan. Nah, menghasilkan itu. Jadi
Ini prinsipnya kayaknya prinsip ekonomis ini. Iya. Sedikit aktivitas tetapi hasilnya besar. Nah, santri juga bisa itu. Bisa. Jadi ngaji gitu, kelihatannya ngaji ya, tapi ternyata produktif. Nah, secara ekonomi, kemudian secara sudut yang lain-lain juga banyak yang dilakukan para santri itu. Kemudian sejauh ini bagaimana peran pemerintah Pak dan masyarakat mungkin dalam mendukung kemajuan pesantren? Sekarang sudah keluar undang-undang pondok pesantren. Di Jepara sudah keluar perda pondok pesantren. Ini bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk bagaimana memberikan perhatian kepada lembaga-lembaga pesantren di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jepara. Sehingga karena kita tidak boleh menutup mata, banyak peran yang sudah disumbangkan kaum santri pondok pesantren bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka pemerintah hadir di situ. Dari sisi penganggaran, karena sudah ada undang-undangnya, tentu pemerintah akan lebih leluasa karena sudah dilindungi oleh regulasi. Jadi pemerintah banyak sudah melakukan pemberian bantuan-bantuan. Kemudian bagi guru sudah ada insentif-insentif yang diberikan. Dari kami di Kementerian Agama juga sudah memberikan bantuan berupa bantuan permodalan dan pelatihan untuk berwirausaha yang dihususkan kepada para santri, para guru pengelola madrasah diniyah, TPQ dan pondok pesantren. Ini yang sudah kita banyak lakukan. Mulai dilirik pemerintah ya berarti. Iya. Bukan mulai, sudah sejak dulu. Sekarang lebih dimantapkan lagi gitu ya. Oke, teman-teman, nggak kerasa ya? Kayaknya waktunya udah. Udah selesai, Mbak. Harusnya kalau masih mau ngobrol panjang lagi sih bisa ya Pak ya. Cuma kan masih ada kegiatan yang lain Pak ya. Terima kasih untuk rawuhnya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ngobrol bareng Sobat KPI TV. Jangan kapok ya Pak. Ya, saya juga terima kasih sudah dipanggil sama KPI ya. Kita berdakwah bareng guys. Ya, kita warnai dunia digital kita. Mari dengan kita hal warnai. Yang positif. Ya. Oke, pemirsa jangan lupa saksikan terus Bincang Pagi karena di setiap tayangannya kita akan menyajikan tema-tema yang sangat amat istimewa dan terima kasih atas partisipasinya. Saya Adelia Kasaputri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.